Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, nggak terasa kita jumpa lagi dengan saya Ahmad Son Haji. Kali ini saya berada di kebun kurma. Ini perkebunan kurma yang luar biasa, yang menjadi khasnya Saudi Arabia dan tempat yang banyak dikunjungi oleh jamaah haji dan umrah. Mereka menikmati sajian daripada kebun kurma ini. Kurma macamnya banyak. Ada kurma Nabi yang dikatakan kurma ajwa, dia jadi obat, ya, penangkal daripada sihir. Ada kurma macam, ada kurma sukari, rasanya manis, enak bener, disebut kurma rijal, bagus buat laki-laki. Ini banyak dicari oleh jamaah dari Indonesia. Kalau ke Mekah, Madinah, pasti nyarinya kurma rijal, kurma sukari. Ada kurma Safawi, ada kurma Lubnan, ada majul dan macam-macam. Nah, kurma-kurma ini mengandung satu filosofi yang luar biasa. Pohonnya kita lihat tegak berdiri di tengah padang pasir, akarnya berserabut. Ada filosofi dahsyat dari kebun kurma dan dari pohon kurma. Kalau kita melihat bagaimana kurma ditanam, kurma ditanam di padang pasir, biji ditanam, kemudian dia ditutup dengan batu besar. Perlahan-lahan seiring waktu dia tumbuh kuat. Ketika semakin waktu, tahun bertahun bertambah, maka cikal bakal kurma yang tumbuh ini dia bisa menjatuhkan batu yang besar. Kalau batu besar ini sudah jatuh, pertanda akar kurma ini kuat, sehingga dia tumbuh terus ke atas. Tidak ada kurma yang berdiri miring, kurma tegak berdiri. Kenapa? Karena akarnya kokoh menancap di bumi. Kalau akarnya kokoh menancap di bumi, maka batang dan cabangnya juga akan kokoh, meskipun ditegang, diserang oleh badai pasir, angin yang luar biasa. Filosofi kurma ini, dari pohon ini, apa pesannya sahabat dakwah? Satu, ini mengajarkan filosofi vertikal, keimanan seorang hamba pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tauhidnya bagus, akidahnya bagus, yang menjadi simbol fundamen dari seorang muslim, maka perilakunya, ibadahnya, amalan-amalan lainnya akan bagus. Kalau tauhidnya kuat, karena tauhid menjadi akar segalanya dari setiap persoalan agama. Rasulullah SAW berdakwah di Madinah juga mengajarkan tauhid yang kuat pada para sahabat, baik Ansor dan Muhajirin. Tapi begitu tauhidnya yang diajarkan Rasul demikian indah dan bagusnya, maka mental para sahabat juga bagus dalam mengemban, mendampingi amanah dakwah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah yang kuat, mental yang kuat, iman yang bagus membuat para sahabat nggak takut mati meskipun beberapa peperangan dihadapi. Orang kaya kalau imannya bagus, fundamen dasar persoalan agamanya bagus, dia nggak akan bakhil untuk membantu perjuangan dakwah. Seorang pejuang dakwah kalau imannya bagus, maka dia tidak akan gentar apapun yang dihadapinya. Seorang pengusaha dan pebisnis, kalau imannya bagus, sahabat dakwah, dia tidak akan tergoda dengan berlaku curang dalam bisnis dan usahanya. Seorang hakim dan penegak hukum, kalau imannya bagus, maka dia akan berlaku adil dalam mengambil keputusan hukum. Siapapun yang imannya bagus, fundamennya bagus, dia tidak akan pernah goyang seperti batang kurma yang tidak mudah roboh meskipun berada di tengah padang pasir. Sejatinya, belajar dari pohon kurma dan kubur kurma saat ini yang kita lihat, maka kita sedang diajarkan tentang kekuatan vertikal kita, kekuatan tauhid kita yang fundamen dalam persoalan agama. Sahabat dakwah, bagusin iman kita, kuatin akidah kita, maka insya Allah amalan ibadah yang lain akan bagus. Insya Allah. Insya Allah ketemu lagi dengan saya Ahmad Son Haji pada jumpa dan episode yang akan datang.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.